Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Indra, nomor induk mahasiswa 5013930082, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Kali ini, kita akan membahas 3 poin pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kedua kali ini. Yang pertama, mengenai 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam artikel dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Yang kedua, pengalaman mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural di sekolah tempat saya mengajar, dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan saya ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural yang mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Dan yang ketiga, menceritakan dan menjelaskan apa yang dapat saya pelajari dari video tersebut dengan judul New Boy. Masuk ke dalam pembahasan pertama, yakni sebutkan dan jelaskan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam artikel dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Pada tulisan yang berwarna merah merupakan artikel yang menjadi acuan jawaban dari pertanyaan pertama. Jadi bagi mahasiswa maupun pelajar yang lainnya yang ingin mengetahui secara lengkap isi artikel tersebut dapat mencarinya lewat internet dengan mengetikkan tulisan berwarna merah tersebut. Langsung pada jawabannya dari pertanyaan tadi. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural. Penulis menekankan bahwa pendekatan pendidikan multikultural harus diterapkan sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, membangun karakter bangsa, dan memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, dampak revolusi industri 4.0, yakni teknologi dan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 dapat membawa dampak positif seperti kemudahan akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hilangnya kearifan lokal, meningkatnya konflik sosial, dan menurunnya sikap toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga, karakter bangsa yang harus dikembangkan. Ada 4 karakter utama bangsa Indonesia yang harus dikembangkan melalui pendidikan, yaitu manusia beragama, pribadi, sosial, dan warga bangsa, yang dapat dicerminkan melalui nilai-nilai seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, dan cinta tanah air. Yang keempat, yakni peran pendidikan dalam membangun karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang mampu menghadapi perubahan sosial dan teknologi secara adaptif dan konstruktif. Dan yang terakhir yakni tantangan keberagaman dan konflik sosial. Perbedaan suku, etnis, agama, dan ras di Indonesia dapat menyebabkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan multikultural dan sosialisasi nilai-nilai toleransi dan kekeluargaan menjadi solusi untuk menjaga kedamaian dan harmoni sosial. Masuk ke dalam pertanyaan kedua, sampaikan pengalaman yang Anda jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural
menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Yang pertama, saya akan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dengan melakukan penyesuaian kurikulum dengan memasukkan materi dan studi kasus yang merefleksikan keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Pendekatan ini membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman serta membangun karakter inklusif. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan melalui kegiatan yang melibatkan seluruh unsur sekolah seperti workshop, diskusi, dan kegiatan kebersamaan, serta menanamkan budaya saling pengertian dan toleransi antar siswa dan tenaga pendidik. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan dan pembinaan guru. Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik tentang pendidikan multikultural, pengembangan karakter, dan strategi mengelola keberagaman sehingga mereka mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan keadilan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berorientasi multikultural. Menerapkan pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi kelompok, serta studi lapangan yang melibatkan keberagaman sosial dan budaya. Guru dapat mempromosikan diskusi tentang keberagaman dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kritis dan empatik. Kemudian, yang kelima yaitu mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan kebudayaan dan sosial, yakni mengorganisasi kegiatan yang menampilkan keberagaman budaya di sekitar sekolah, seperti festival budaya, pertunjukan seni, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Hal ini akan meningkatkan solidaritas dan pengakuan terhadap identitas budaya lain. Yang keenam, menghargai dan menyelesaikan fasilitas dan bahasa pengantar, yaitu memberikan ruang bagi keberagaman bahasa dan budaya, termasuk penggunaan bahasa daerah, serta memperhatikan kebutuhan dan kemampuan berbagai kelompok siswa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rasa diterima dan penghargaan terhadap identitas mereka. Yang ketujuh, penegakan aturan anti-diskriminasi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, yakni menetapkan kebijakan sekolah yang jelas tentang larangan diskriminasi dan kekerasan berbasis ras, agama, atau budaya, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, menumbuhkan budaya keberanian untuk melaporkan tindakan diskriminatif. Dan yang terakhir yakni mengaktifkan keluarga dan komunitas dalam mendukung nilai multikultural, yaitu melibatkan orang tua dan komunitas sekitar untuk mendukung inisiatif sekolah seperti kegiatan keberagaman dan pengembangan karakter, menciptakan sinergi dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di luar lingkungan sekolah. Masuk ke dalam pembahasan atau pertanyaan ketiga, yakni ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut dengan judul New Boy. Kita dapat mengaksesnya dengan mengetik link YouTube pada sisi bagian kanan. Jawaban saya pada pertanyaan kali ini yaitu, dari tayangan video tersebut mengajarkan saya bagaimana kita seharusnya bersikap tenang dalam menghadapi masalah, karena tidak selamanya masalah itu harus diselesaikan secara instan dan terburu-buru. Terkadang memang ada waktu yang lebih tepat untuk memahami, mengerti, dan mengatasi masalah tersebut dengan bijaksana. Kita sebagai fasilitator, peserta didik diharapkan untuk selalu menanamkan nilai-nilai etika, moral,
yang dapat memahamkan diri pribadi siswa bahwa perbedaan etnis maupun budaya dan lain-lain bukanlah suatu perbedaan yang menciptakan perbedaan. Justru dalam sebuah perbedaan, kita dianjurkan untuk saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama makhluk Tuhan yang paling sempurna. Yang dimana tujuan dari pembinaan ini ialah untuk membangun kesadaran sosial, mengurangi diskriminasi, dan memperkuat toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat. Kesimpulan dari pemaparan saya, dalam upaya meningkatkan toleransi di lingkungan pendidikan, pendidikan multikultural menjadi langkah yang sangat penting dan efektif. Pertama, kurikulum perlu mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman seperti menghormati perbedaan budaya, agama, etnis, dan suku bangsa. Materi tersebut dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, atau pendidikan seni dan budaya, sehingga peserta didik memahami betapa pentingnya menghargai keberagaman sejak dini. Kedua, guru harus diberikan pelatihan khusus tentang pendekatan multikultural agar mampu menanamkan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati dalam proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai teladan yang mampu mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Sekian dari pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.